Halo Remisa, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah ini bertemu lagi dengan saya nih, Jam Kinza, masih dengan pakaian yang sama dan wajah yang semakin tampak ganteng ya. Kobong lambene. Nah untuk kali ini saya masih berada di karoseri M18. Ini saya mumpung bos minnya sudah datang, sudah berada di karoseri. Jadi saya pengen tanya-tanya lagi sedikit tentang karoseri M18 ini Remirsa. Oke, mau sedikit mengulik tentang karoseri M18, terutama di sini kan yang terkenal dari bempernya ya, dari bempernya M18 itu memang sangat mengindonesia sekali dan variasi dan juga yang lainnya. Tapi mungkin bukan itu yang akan saya tanyakan ya, atau mungkin bisa dibilang banyak sih yang ingin saya tanyakan, tapi sedikit sih yang ingin saya tanyakan. Gimana ya? Sedikit atau banyak atau sedikit atau gimana, saya juga kurang paham. Nah ini jadi mumpung bos minnya sudah ada di kantor atau di office, saya mau tanya-tanya tentang pendapat bos min dengan wajah saya yang memang semakin lama semakin ganteng dan semakin ya tahu sendirilah Remisa seperti apa kalau wajah saya itu memang sangat baby face sekali ya. Jadi walaupun usianya saya itu sebenarnya masih di sekitaran 17 tahun ya, walaupun anak saya itu sudah 2, tapi memang usia saya itu masih di 17 tahun. Makanya wajar saja kalau untuk wajah saya masih sangat kelihatan muda sekali ya. Tenang saja, pokoknya memang itu kenyataannya dan Remisa harus terima. Nah ini langsung saja saya mau masuk ke dalam. Dan ini sebelumnya tidak ada settingan sama sekali ya. Ini saya real nyata dan saya tidak membuka atau tidak sedikit memberikan lampu nyalakan dulu. Nah sudah agak terang, jadi memang tidak ada setelan pertanyaan sama sekali di awalnya. Ini langsung real mau saya tanyakan sama bos min ini Remisa ya. Oke, ini benar tak digeser dulu kursinya ya. Nah Remisa, di sebelah saya sudah ada bos min ya. Selamat pagi, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini hari saya ke-5 di karoseri M18. Memang prosesnya agak lama dan memang sengaja saya bikin lama ya, karena ada beberapa hal yang ingin saya tanyakan sama bos min sendiri. Ini karena nggak ada tukang kameramen, jadi mohon maaf kalau saya pegangin kameranya, nggak apa-apa ya. Apa ya, ini memang lanjut. Ini karena memang keseringannya saya manggilnya AA ya kalau sama bos min, orang Sunda. Jadi saya manggilnya AA. Ini mau tanya-tanya sedikit ini. Siap, gimana? Ada yang mau ditanyakan apa? Yang ingin saya tanyakan mungkin, atau saya yang kurang update, apa memang belum pernah dibuka, M18 itu sendiri didirikan tahun berapa dan diambil dari nama siapa sih untuk M18 itu sendiri? Nah, gini ya, mungkin penjelasannya harus mengikuti alur ya. Iya. Nah, pertama, nama M18 itu dari mana? Ya. Kalau saya di sini itu M ya. Kalau dikatakan M. Nama panggilan saya kan Emin. Ya. Kalau di Sunda itu Emin itu bisa dikatakan Al-Muhaimin gitu kan. Oh dari apa ya, dari Al-Qur'an atau itu apalah. Nah, itu kan kalau Emin itu huruf pokoknya M. Ya. M kan. M. Nah, itu. Terus 18 itu dari mana? Nah, 18 saya dulu kan pernah iseng-iseng lah balapan motor segala macem itu kan dulu waktu masih sekolah. Nomor startnya itu 18. Oh gitu. Dipakai selama kurang lebih ada mungkin 5 tahun sampai 8 tahunan lah. Dari tahun 2006 sampai 2012-an. Nah sekitar itulah waktu itu nomor start saya waktu misalkan mengikuti acara. Dulu olahraga saya balap motor itu di bidang gestrek. Di bidang gestrek, jadi nggak drag, nggak road race, itu olahraga di lumpur lah, di tanah gitu, gestrek, olahraga gestrek. Nah itu 18-nya, jadi M18 itu Emin 18. Oh. Nah, bersambung ke nama M18, bersambung juga ke nama M18. Dulu itu saya mikir
tahun 2000, akta notaris itu tahun 2020-an. Nah, saya gabungin nama M18 itu nama PT, kan harus PT ya, perusahaan kecil-kecilan lah. Perusahaan kecil-kecilan harus PT. Nah, saya itu mikir, lah M18 yang nyambung apa nih namanya? Kan untuk pengajuan PT. Nah, saya mikir namanya itu Mandiri Insan Bersahabat. Mandiri itu kemandirian. Terus terang saya berdiri sendiri tanpa warisan ilmu dari orang tua. Ilmu kan ada dari orang tua. Nah, cuman kalau segi bengkel real benar-benar saya yang ngebangun. Saya yang ngebangun dari nol kalau masalah bengkel. Nah, untuk emang saya punya usaha kecil-kecilan di bidang kayu, itu mungkin bisa dikatakan warisan ilmu gitu kan kalau masalah di kayu. Nah, Mandiri Insan Bersahabat hitungannya kan M Mandiri, I 1, B Bersahabat 8 hitungannya. Nah, saya bikinlah PT nama Mandiri Insan Bersahabat M18, dan alhamdulillah 2020 keluar PT. Dulu SK-nya cuman di perdagangan kayu, belum sempet kepikir ini. Nah, terus kemarin 2022 sekitar bulan April lah, ini dimasukkan ke SK izin karoseri. Nah, ternyata udah komplit, tetap nama Mandiri Insan Bersahabat. Jadi naungannya SK-nya komplit. Jadi perdagangan kayu, jual beli mobil bekas segala macam itu komplit. Di SK kita di PT Mandiri Insan Bersahabat. Termasuk syarat salah satunya untuk membuat SK rancang bangun atau serut dalam istilahnya serut. Nah, itu termasuk di situ syaratnya. Alhamdulillah juga di sini para pekerjanya ada yang dimasukkan BPJS, cuman nggak semua. BPJS ketenagakerjaan. Nanti kalau misalkan mau dijelaskan ya terserah. Dah pasti. Kalau itu pasti saya jelaskan. Kalau untuk berdirinya karoseri sendiri tahun berapa? Berdiri karoseri itu tahun 2019, pas April Corona. Berdiri kita iseng-iseng itu sekitar bulan Agustus. Hanya awalnya iseng-iseng karena saya juga dulu kita udah kenal sebelum adanya karoseri ini. Nah, itu memang orangnya seneng dimodifikasi. Ya, alhamdulillah saya senang dimodifikasi. Dulu saya emang kalau mau buka-bukaan nih ini menarik nih. Boleh. Saya itu kenal truk itu di sopir truk itu tahun 2008. Bawa Umplung tahun 92. Nah, itu pertama saya nyopir. Itu nyopir saya itu di bapak saya. Nah, saya mikulin, muat segala macam, bongkar pasir segala macam, itu saya laksanakan 2008. Alhamdulillah 2008 itu saya dikasih modal mobil baru sama bapak saya itu 1 unit, cuman angsuran. Bapak ngambil DP-nya sama baknya aja udah. Dia kasih, nah kamu sekarang silakan ojek muatan, kamu nyari muatan segala macam itu kan. Nah, tahun 2008 itu bulan akhir tahun 2008 itu saya dikasih unit, angsurannya masih ingat sampai sekarang 4.200.000 itu. Di tahun 2008. Euro pertama, kantor pertama itu 2007 kan keluar. Belum power steering berarti ya? Udah power steering. Berarti yang HD. Tahun 2008 akhir saya dikasih mobil, DP-nya itu kalau nggak salah bapak itu 30, baknya 12 juta. Gak tau 12, gak tau 15, itulah harga itu. Nah, angsurannya 4.200.000. 3 tahun saya harus ngangsur itu dulu. Nah, dikasih lah. Ya, saya mau bawa muatan omprengan. Jadi bapak saya misalkan kirim kayu ke Cirebon atau ke Jakarta, itu bapak bayar ongkos ke saya. Tetap bayar ongkos juga. Bayar ongkos. Soalnya saya menanggung resiko angsuran. Itu tahun itu. Nah, alhamdulillah berkat mungkin kegigihan, semangat terus saya sampai nambah unitnya dulu itu sampai nambah, dan puncaknya di 2013 itu saya ada 8 unit itu dulu gitu kan. Itu cold diesel semua atau cold dieselnya 6, pusonya 2. Cold dieselnya 6, pusonya 2. Nah, itu dulu di situ. Nah, dari modifikasi saya dari dulu emang suka modifikasi. Yang dulu tahun-tahun 2010, 2011, 12 itu yang saya idolakan Sakera. Sakera. Yang Cobra itu. Yang cerobong mahkota Cobra. Nah, itu yang saya, gambarnya kok bagus-bagus, gimana caranya ini?
Saya dulu 2011 sempat niru. Mobil di branding semua pakai stiker nama. 2011 itu saking pengennya ngikuti gaya sana. Sakera itu yang muncul rame-rame Sakera ke Jawa Barat itu. Yang merah, terus yang ragasa merah, terus yang kanter ungu, terus yang kanter biru Tosca. Itu mobil udah saya suka sekali itu. Nah, saya ngikut-ngikut di sini. Bikin sendiri di bengkel-bengkel lah. Saya pengen gini. Dan alhamdulillah suka modifikasi dari situ awalnya saya. Sakera itu, ingat gak? Sampai Anji, waktu Sakera rame-ramenya Sakera. Iyalah, pasti. Itu Banjarnegara. Banjarnegara itu ramai sekali Sakera. Disitulah saya terinspirasi untuk ikut-ikutan ke alur modifikasi. 2017, 2019 akhirnya iseng-iseng. Pertama bikin pemain stainless. Rak kabin, pengaman stainless. Dulu kan 2019 2020 ramenya stainless, bukan stainless. Nah, iseng-iseng main stainless, ada tukang pagar. Saya arahin bikin gini. Dan alhamdulillah laku, masuk ke pasaran. Ada yang pesan, mulut ke mulut. Dan alhamdulillah juga di sini saya benar-benar real dari nol. Pembelajaran semua dari nol. Soalnya tenaga ahli kita yang berjumlah kurang lebih 30 orang, gak ada yang real dari karoseri. Kalau tukang cat dia tadinya ngecat. Nah, tapi kalau untuk tukang rangka, tukang variasi, itu semua tukang tralis loh. Semua tukang pagar disulap sama saya. Pokoknya saya kasih ini ukuran, ini kita riset, bla 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 bla. Alhamdulillah sampai sekarang udah pada paham. Dan tim kita solid. Gak ada yang keluar masuk. Kita solid yang 30 itu. Dan yang pertama saya buka itu cuma 2 orang. Sampai sekarang ada orangnya itu di situ. Nah, makanya saya mikir, waduh, ini posisi harus dimanfaatkan. Mungkin itu aja. Dan alhamdulillah sampai sekarang gitu. Alhamdulillah ya. Ini sudah dijawab tadi asal muasalnya karoseri M18 ya. Berasal dari nama apa, diambil dari mana. Nah, ini yang memang sekarang menjadi perbincangan dari banyak mulut ke mulut, atau mungkin dari sosial media ke sosial media. Ini nggak tahu ini marah apa enggak kalau saya tanya ya. Ya, ini gini mungkin bukan cuma saya sendiri ya, mungkin AA sendiri selaku pemilik dari karoseri M18 itu mungkin nggak jarang juga nggak sering ya. Nah, ini sering mendengar kok ada yang bilang M18 ini terutama di variasi atau tepatnya bumper lah ya, ini sangat mengindonesia sekali. Karena kalau di dunia belum ada yang pakai di luar negeri. Nah, kalau untuk di Indonesia kan sudah sering ditemuin nih, bahkan bisa menjadi salah satu kiblatnya untuk saat ini orang mau bikin bumper. Ya, bumpernya kayak apa? M18, cuman paling nanti diplesetin atau dirubah bagian mananya saja. Nah, yang jadi pertanyaan saya, gimana sih menurut AA sendiri tentang banyaknya isu atau orang yang ngomong atau konsumen yang bilang M18 ini bumper termahal di Indonesia? Itu kalau menurut dari beberapa konsumen loh ya. Ini saya hanya menjelaskan, mau marah atau enggak, ini pokoknya kenapa sih kok bumper di M18 ini menjadi bumper termahal dan di Indonesia, dan yang saya heran itu kok laku gitu loh. Nah, sekarang saya jelasin nih. Saya jelasin, untuk bumper di kita, pertama kita dari harga. Pertama kita dari harga, ini mau dibikin 2 atau 1? 2 gimana ya? 1 konten, 2 konten? 1 aja sekalian, nggak apa-apa. Oke, kita jelasin. Untuk masalah bumper sama slabber, kita jelasin buka-bukaan rahasianya. Kita jelasin modal-modalnya. Oke, siap. Nah, pertama kita bikin, kita pakai oret-oretan. Ini langsung dikasih oret-oretan ini pemirsa sama Bos Min ya, langsung dikasih oretan. Kenapa sih kok bumper di M18 hitungannya dari mana gitu, kok bisa mahal? Kok bisa mahal segitunya ya? Ini kita lihat. Kita oret-oretan. Saya jelaskan pertama kita ongkos harga bahan baku. Harga total. Harga jual itu kita 1 set selebor. Kalau nggak sama selebor tanggung.
menurut saya. Ya. Karena kita mungkin bisa dikatakan beda juga dari Iya, yang pasti. lain slamornya gitu. Ah. Karena yang ini juga yang giganya Dawok juga pakai Saya slamor pasang dari di kita. sini sekalian. Gitu, masih sekalian. Nah, kita jual di harga 8.500.000. Ini harga jual. Ini udah komplit, udah cat, udah pernis. Sama lampu. Sama lampu lah, sama lampu, hidrolis, sama semua. hidrolis semuanya. Nah, kita hitung modalnya ya. Iya. Pertama, ongkos las. Ya. Kerja las ya, ongkos Ah. las. Ini ongkos las satu set itu saya 850. Itu hanya untuk tukang lasnya toh. Tukang lasnya tok. Tukang lasnya tok. Yang kedua, ongkos dempul cat. 850 sampai vernis. Itu berarti belum dihitung biaya cat sama Belum. sama beli dempulnya ya. Hanya ongkos tukangnya ongkos saja kan. tukangnya saja. Nah, ini hanya ongkos tukangnya Nah, saja. Yang ketiga, kita hitung bahan. Bahan itu banyak, plat, ya, Dempul sama cat. bukan cat, kawat, Iya. gerinda. Saya hitung itu kalau nggak percaya, estimasi di sini bukan estimasi, ini pasti. Ya, pasti. Saya udah pasti gitu kan. Ini harga sekarang loh ya, belum besok-besok lagi nih. Ini harga 2 juta. Plat, dempul, cat, kawat sama gerindanya. Listrik. Di situ ini harga 2 juta. Dari mana harga 2 juta? Kita hitung estimasi kalkulator ya. Ya. Dibuka total ini remis. Plat satunya harga 600 ribuan. 600. Dempul 300. Udah pada tahu kan pasti. Dempul 300 jadi 900 kan. 600 tambah 300 jadi 900. Cat ini 1 kilo. Misal kita cat pakai warna standar yang harga di bawah 25, di atas 200. Ya. Nah, berarti tambah 225. Nah, ini cat. Terus kawat tadi teh pelat, dempul, cat, kawat. Kawat kita ambil 150. Ya. Nah, kawat. Gerinda gerinda itu mesin Peralatan lah cuttingnya, pokoknya. kita ambil 50.000. Nah, terus listrik kita ambil 150.000. Nah, ini 1475. Ini beda kan 2 juta dari mana? Ya. Nih, 2 juta dari mana lagi? Nah, ini pipanya belum. Iya, oh Pipa. iya. Pipa dalamnya Pipa ya. dalam. Nah, yang buat stutannya itu. Pipa dalam dalamnya. 150. Ya, pipa dalam. Itu udah. Terus poksi belum kehitung. Oh iya, masih ada poksinya juga. Poksi kita itu apa boros 2 Iya, kali. 2 loh. kali sih. 2 kali, kadang 3 kali. 3 kali. Oke, satu misalkan 80.000 kita pakai auto glow yang 110 kali 2 berarti 220. 220. Nah, 1.845. Nah, kita tambah lagi untuk opsi-opsi yang lain. Ya. Kalau misalkan lampunya dicowak, ada lampu cowak. Ya, benar, Lampu benar. cowak kan, lampu dicowak. Itu nambah biaya ke anak-anak. Iya, pasti. Nambah biaya itu per item itu kurang lebih 25.000 tambah lagi 50 misalkan untuk depan tok ya. Ya. Ini 1.900.000 kurang 5.000. Sudah 200 utamanya udah global ya. Jadi ini 2 juta Udah itu 2 juta real ya. bener-bener modal. Ya, itu baru bahan. Belum keuntungan, Nah, baru itu bahan. baru bahan depan kan. Nah, bahan depan. Ini kita jumlah dulu. 850 ditambah 850 ditambah 2 juta. Ini udah 3.700.000. Depan tok. Iya, baru belum depan. hidrolis. Iya, belum hidrolisnya itu. Belum hidrolis. Kita hidrolis nambah 1 juta, kan? 1 juta. Sekarang 4 hidrolis. Itu 1 juta. Nah, 1 juta itu apa? Plat, pipa, hidrolis, pasang. Beda lagi loh, 85 itu belum termasuk Ya, hidrolis. belum hidrolisnya. Belum hidrolisnya. Nah, ini kita nggak ambil keuntungan juga. Plat yang tebel, tahu sendiri nanti bisa dijelasin. Ya. Pipa, hidroliknya, terus pasangnya, ongkos pasang. Ini di 1 juta. Jadi modal kita udah 4.750. Ya. Ini bumper sama ini tambah 1 juta kan. Nah, gini. Ini udah ini baru selesai Bumper depan aja. bumper depan aja sama Ah. sama hidrolis. Ya. Nah, hidrolis. Nah, kita nyambung
Sekarang 4.750.000 kita modal ya. Iya, modal masih Ini modal belum, itu. Itu selebor. Ah. Kita lari ke selebor. Selebor kita jual 1.500.000. Ya, selebor kita jual 1.500.000. Dari mana kok 1.500.000? Plat, bahan, segala macam bla bla bla, nanti dijelaskan lagi, kita tambah. Sekarang 4.750.000 tambah 1.500.000. 6.250.000. 6.250.000. Nah, terus ini kan udah semua kan? Hidrolis pijakan. Iya, hidrolis pijakan. Upahnya aja kita 350 untuk dua. Belum bahan. Kanan kirinya. Kanan kirinya upahnya saja toh. Sekarang upahnya sama itu saya hitung di 750. Tambah 750. 7 juta. Sudah 7 juta ya? Nah, ini udah 7 juta loh kelihatan. Lampu, terus terang kita nggak buka masalah harga lampu karena kita berinya dari orang distributor. Jangan dibuka kalau masalah lampu semua orang tahu. Ya, semua orang tahu lah. Itu di situ. Modal kita 7 juta. Sudah 7 juta. Udah pernis, udah kinclong, udah segala macam. Tak kasih lihat pemirsa. Belum lampu itu. Ini hitung-hitungannya ya 7 juta. Ini memang kalau menurut saya yang sudah lama deketnya saya sering berkunjung ke karoseri, ini memang totalnya sekian. Mungkin kalau untuk bahan buat kita sendiri nggak terlalu mahal ya, nggak terlalu mahal. Tapi memang untuk kita menghargai dari hasil karya orang atau karyawan atau tukang garapnya, itu yang memang paling sangat mahal sekali. Nah, itu yang paling saya mahal. buka-bukaan semua loh. Yang paling mahal itu memang di situnya. Untungnya dari mana? Dari plat tadi. Kan hitung plat itu 600.000. Iya. 600.000 itu cukup untuk bumper 2 bahan. Jadi kita untung 300.000. Itu kan 600.000 ya. tadi plat. Nah, 300.000 kan itu bisa jadi 2. Ya. Nah, untuk bahan satu plat itu. Nah, berarti untung-untungannya di situ saya. Di situ ya. Nah, iya. Berarti keuntungannya cuma 300.000 per bumper. Ini bisa dibayangin ya kayak apa, susah jualnya gimana, proses pembuatannya seperti apa, dan yang paling berat itu kalau menurut saya bukan di kayak kita belanja barang terus kayak kita menjualnya, tapi tanggung jawab dari seorang ownernya ke karyawan-karyawannya. Karena biar bagaimanapun dengan uang 300.000 ini saya yang ngerasain sekarang jadi penjual kaos ya. Penjual kaos itu kita harus mikir ini kedepannya kita mau gimana untuk antisipasi kita perkembangan dari usaha kita itu seperti apa. Kalau 300.000 ini ya dihitung-hitung, kalau menurut saya sudah tidak masuk di kategori hasil dari usaha sih, sudah lebih ke kesenangan atau hobi. Itu masuk. Jadi situ. Yang dari mau hitungan dari mana lagi, ini udah sangat jelas mungkin ya. Iya. Sangat jelas ini. Sangat jelas memang hampir seperti itu. Hampir seperti logikanya ini saya berani yakin kok. Kalau Remisa beli sendiri, nah ini kalau Remisa beli sendiri ya, ini bisa menjadi sedikit blunder kalau misalnya dibuat sendiri, beli plat sendiri. Ini mungkin biayanya bisa lebih dari ini ya. Ya iya, ya iya. Tapi nggak tahu orang lain. Orang lain, saya merasa heran. Jual bumper murah. Pertama mungkin yang saya pernah lihat itu bahan orang lain bukan ngejelek-jelekan satu si Asim ya. Itu saya pakai bahan plat realnya itu 1,1. 1,1. Cuman kalau untuk di toko namanya 1,2. Tapi real pakai Sigma itu 1,1. 1 mili, 1 gitu kan. Untuk bahan plat. Tapi kalau yang lain nggak tahu lah bahannya, cuman alhamdulillah kan sudah teruji, udah kuat gitu, udah jadi konstruksinya itu benar-benar dibuat kokoh lah. Iya. Kokoh. Ini memang benar ya, kalau kemarin kan pasti sudah dilihat di YouTube saya seperti apa untuk proses pemasangan hidrolisnya sendiri, itu bisa dilihat nggak goyang kanan kiri, dan juga untuk hidrolis pijakan kakinya itu seperti apa dan bagaimana. Ini kalau saya sendiri suruh membuat ini ya mungkin biayanya sudah bisa melebihi dari ini. Kenapa kok saya ngomong bisa melebihi dari ini? Karena nggak menutup kemungkinan kita beli plat 1 lembar sama beli plat setengah, harganya hampir sama. Ya itu. Iya kan? Benar di situ. Karena bukan cuma dari AA aja nih yang sering. Saya kan orangnya memang kepo ya. Saya orangnya memang kepo. Biar secara langsung itu nggak kalau misalnya ada orang yang pengen lewat saya untuk Mas antri dong, saya pengen buat variasi atau mungkin buat itu ke tempatnya Mas Aris, ke tempatnya Mekarjaya, itu memang saya sering tanya. Jadi di waktu nanti konsumen ini bertanya saya bisa menjelaskan walaupun cuma sedikit gitu loh. Nah, ini memang jawabannya itu bisa dibilang sama lah antara AA terus Aris Putra sama dari
kaji alih sendiri ya dari Motor Jaya itu memang. Nah, keuntungannya kita itu di mana kalau sebuah karoseri? Kok memang dengan harga sekian, beli bahan baku sama untuk upah tenaga kerjanya sekian, kita masih dapat untung. Nah, keuntungannya kalau di karoseri itu barang yang kecil-kecil masih bisa kita dipasangin di media yang lain. Iya, nah, itu. Nah, kalau di situ. Ya, nah kalau saya kebayang ini, kalau saya beli sendiri plat, ini kok satu lembar, dan ini sisanya mau tak buat apa gitu loh. Nah, kalau kita masih bisa digunakan ke yang lain lagi. Saya jual lagi pun bisa-bisa harganya sangat murah. Kita kalau saya sendiri beli separuh, ini nggak menutup kemungkinan kayak misalnya saya mau beli buat tajuk A. Nah, ini rata-rata kan kalau di karoseri buat tajuk itu berapa sih Mas? 500.000. Orangnya kan pasti teriak. Loh Mas, mahal banget. Nah, saya pernah ngasih sedikit solusi sama konsumen. Mas, ya udah gini aja. Kalau sampean dengan harga 500 kok merasa keberatan di karoseri, sampean beli sendiri buat sendiri. Ayo tak antar ke tokonya, beli besi, beli pipa sama bayar lasnya. Memang nyata, A. Lebih dari 500.000. Nah, orangnya itu, Mas, ini kalau untuk pipa itu kan panjangnya 6 meter. Kalau satuannya. Satu batang. Nah, kalau buat truk itu kan paling panjangnya cuman di 435. Berarti kita ambil bersihnya sama 435 dah ya. Sama 435. Sisanya kan berarti masih di sekitar 1,7 meter ya. Nah, ini mau dijadikan tiang depan juga kurang. Iya nggak? Dijual nggak laku. Mau buat paling ujung-ujungnya pelarian terakhirnya itu cuma 1A. Buat pipa waktu kita ngeban. Nah, paling itu pelariannya di situ, ya kan? Terus untuk tiang kanan kirinya, itu kan kita kalau beli satu batang itu harganya mahal. Beli kita sesuai dengan ukurannya, berarti itu rata-rata di 1,70 kali 2 ya, berarti 3 meter, 3 meter setengah lah. Setengahnya. Itu harganya paling kalau kita dapat keuntungan itu cuman dikurting 1/4 dari harga aslinya. Iya, benar. Itu paling kalau yang saya udah pernah ngelakuin belanja loh ya. Seperti itu kalau toko. Nah, iya kan? Terus depannya ini kita hitungannya beli lagi ya. Karena pakai pipa yang sisa tadi kita nggak cukup, kita mau beli, akhirnya kita belinya tetap ukurannya di sekitar 2 meteran lah kalau untuk buat depan. Karena kan untuk pipa masukan yang wadahnya supnya itu ya kan. Terus buat itu ya, ini hitung-hitungannya saya pernah ngitung sendiri, itu habisnya hampir di angka 700.000 A. Kalau saya buat sendiri ke karoseri, belum kita masih nungguin buatnya, rokoknya ikut siapa. Nah, masa nggak kita selesai nggak ngasih uang rokok juga? Nah itu nungguinnya ikut beli esnya, makannya, ya kan? Nah, jadi kita itu mungkin yang saya rasakan bengkel di sini, kita nggak besar, cuman ada. Kita nggak menghilangkan masalah laba, masalah upah, masalah. tetap nggak boleh kalau itu. Cuman hitung-hitungannya terus terang kalau misalkan yang benar-benar cari cuan, wah kayaknya sulit kalau benar-benar mau memandang kualitas. Kalau mau kualitas bagus, sangat susah. Soalnya apa? Jadi misal nih kita bikin tajuk seperti tadi kan. Itu modal kita jual 500, bikin sendiri 700. Nah, kenapa kita bisa bikin misalkan jual ya harga 500, padahal dibikin sendiri 700. Nah, itu kan ada bekas-bekas sisanya. Nah, itu mungkin untuk yang sisa-sisanya itu untungnya itu di situ. Udah rata-rata kayak gitu. Itu pun bisa dibilang nggak bisa langsung dijadikan keuntungan. Kalau menurut saya ya nggak bisa langsung cair itu. Kalau menurut saya itu harus nunggu ada pesanan lagi, harus nunggu proses lagi. Nah, repotnya di situ. Mungkin ini awal pertanyaan saya dan masih ada pertanyaan lain. Nanti kali ini akan saya tanya lagi tentang M18 lagi. Oke, kita menuju ke pertanyaan yang selanjutnya. Oke?